Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah. Allah. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Jagat Oyag. Agak keren judulnya. Jagat Oyag. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas momentum simbolik kelahiran Ratu Nusantara. Pada momentum 12 Rabiul Awal 1444 atau 8 Oktober 2022. Nah, kembali tegaskan bahwa kelahiran simbolik dalam momentum itu akan memberikan efek atau konsekuensi yang rentetannya kemana-mana. Jadi seperti gardu listrik ketika ketika dinaikkan maka listrik di semua tempat menyala gitu, seperti itu. Rembetannya kemana-mana. Nah, kenapa kemudian kami tim Raja Wali membuat tema Jagat Oyag, Jagat goyang maksudnya? Karena memang akan goyang. Jika bumi digoncangkan, jika jagat digoncangkan, dioyag-oyagkan seoyag-oyagnya, dan kemudian jagat mengeluarkan isinya, kemudian manusia nanti bertanya, ada apa, ada apa, ada apa. Nah, kondisi saat ini memang belum sampai pada titik goyang atau titik oyag tersebut. Titik goncang lah, bahasanya goncang. Titik goncang tersebut. Namun jagat goncang ini sudah dimulai. Karena walau bagaimanapun, karena dunia ini sangat besar, tidak semerta-merta goncang dalam momentum yang sangat cepat. Tetapi goncangnya jagat sudah dimulai. Sejak kapan? Sejak istana goyang. Sejak Pak Jokowi goyang, Parel Prayoga itu ya. Enggak itu mau bercanda. Intinya begini. Komitmen penerimaan secara mutlak atas tanggung jawab yang diberikan kepada seorang ratu, atas otoritas dari seorang imam. Seorang ratu menerima wewenang untuk urusan finansial, maka ketika urusan finansial itu sudah bergerak, peluang goncang itu akan terjadi. Kalau kemudian kita sekarang bertanya apakah sudah dimulai, jawabannya sudah. Dalam video saya dulu sudah ada, saya juga sudah lupa ya. Tapi sekarang ingat. Ada video yang berjudul Fandu 0 atau Fan Dunia 0 atau dana funding Fan Dunia 0. Fan World 0. Di situ sudah ditegaskan bahwa dalam satu momentum nanti dunia akan kehabisan uang, dan ternyata momentum itu diprediksi oleh para ahli para ekonomi dianalisis itu akan terjadi pada 2023 ketika resesi ini. Nah, berarti saat ini kita sedang menuju satu dimensi atau satu ruang kegelapan. Semua termasuk The Fed lah, direktur The Fed. Hampir semua analis, semua ekonom mengatakan, hanya bisa memprediksi 2023 gelap.
Gelapnya seperti apa tidak diketahui, solusinya seperti apa tidak diketahui. Sedalam apa jurangnya, segelap apa pekatnya, itu tidak bisa dianalisa. Yang jelas pure gelap. Jadi kalau ekonomi sudah goncang, maka kan semua mencari pegangan. Jadi jika jagat digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nah, ketika dunia masuk dalam dimensi kegelapan, dimensi reses, ekonomi morat-marit, kemudian manusia kemudian semua mencari keselamatan lah bahasanya. Ada yang mencari keselamatan tauhid, ada yang mencari keselamatan ibadah, ada yang mencari keselamatan ekonomi dan sebagainya. Namun masalahnya begini saudaraku ya, kalau dalam dunia kegelapan, kalau dalam ruang yang gelap itu, kalau banyak orang biasanya susah membedakan mana kaki kursi, mana kaki meja, dan mana kaki orang gitu. Jadi kadang-kadang keinjak lah dan sebagainya. Itu yang harus hati-hati. Maka disitulah dibutuhkan cahaya. Cahaya yang mampu menerangi dunia dalam dimensi kegelapan. Dimensi kegelapan nanti hanya cahaya dari hati nurani atau dari kolbun salim. Itu yang bisa menerangi. Karena gelapnya luar biasa. Nah, goncangan ini merata. Jadi goncangannya ekonomi ya, bukan goncangan gunung-gunung berterbangan, enggak lah gunung. Gunung berterbangan itu ya pakai beku sama pakai dump truck. Itu bergeser itu. Namun goncangan ini, goncangan yang dahsyat inilah goncangan ekonomi. Kalau kemudian bertanya kenapa ketika akan muncul seseorang untuk memperbaiki, harus ada kegelapan, harus ada goncangan. Jawabannya sederhana. Rumah pun kalau mau direhab itu digedor dulu. Ada rehab ringan, ada rehab berat, ada renovasi. Jagat ini sudah tidak bisa direnovasi, sistemnya sudah tidak bisa direhab ringan, perilaku manusianya sudah tidak bisa direhab berat. Rehab total artinya. Jadi barang yang bagus itu harus dalam tempat yang bagus. Kalau tempatnya belum bagus, jadi rehab dulu. Sebesar apa rehabnya, sebesar apa renovasinya, itu urusan Gusti. Tetapi intinya intinya jagat goyang ini memang merupakan persiapan dan pembenahan terhadap seluruh aspek kehidupan alam. Dari mulai alam benda mati, alam hewan, alam tumbuhan, semuanya ditata ulang, dibenahi. Karena untuk menuju pada penataan yang holistik, yang menyeluruh. Kalau kemudian bertanya ya, kapan kegoncangan kegelapan itu terjadi? Kalau kita membaca analisa para ekonom, analisa orang-orang ekonomi lah, ahli-ahli ekonomi ya, tahun 2023 itu goncangan ekonominya di situ. Entah seperti apa. Maka kami tim Rajawi Nusantara menghimbau. Yang pertama, untuk urusan tauhid, jangan lepas berpegang pada tauhid, pada tali Allah, pada agama Allah. Yang kedua, aspek ibadah kita rapihkan, kita sempurnakan semampu kita bisa menyempurnakan. Untuk urusan muamalah, kita mulai menata diri. Jadi kita harus mulai menata diri untuk aspek tauhid, untuk aspek ibadah, dan untuk aspek muamalah. Jangan lagi egois dengan tetangga, jangan egois dengan teman, jangan egois pada lingkungan. Jangan merasa benar dengan ibadah yang kita lakukan dan menyalahkan ibadah orang lain lakukan.
Jangan merasa kita menjadi panitia surga, yang lain masuk neraka. Jadi menata diri dari aspek tauhid, aspek ibadah dan aspek muamalah ini bisa menjadi kunci untuk menjadi penerang ketika momentum kegelapan itu datang. Karena sekali lagi, ketika momentum kegelapan ini datang, biasanya sulit membedakan mana kursi meja dan mana kursi orang. Akibatnya apa? Yang harusnya itu jangan diinjak, jadinya diinjak. Itu yang berbahaya. Jadi momentumnya tidak lama. Kalau 2023 tidak lama lagi. Para ekonom, The Fed, Direktur The Fed semua mengatakan 2023. Itu tidak lama lagi. Kurang lebih ya 3 bulanan lagi. Nah, memasuki ini mari kita persiapkan diri, mari kita menata diri supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali diri kita sendiri, dengan terus tetap berlindung kepada Gusti. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.